Pedas komentar Farhad Abbas terkait petisi masyarakat yang menuntut Agus Salim, korban penyiraman air keras, agar mengembalikan uang donasi 1,5 miliar rupiah. Melihat kondisi Agus kini yang bak sudah jatuh tertimpa tangga pula, sudah jadi korban pidana hingga matanya hancur dan tak bisa melihat lagi, masih juga dihujat netizen. Melalui petisi yang menurut Farhad Abbas telah menzolimi Agus, bahkan telah berdampak negatif terhadap fisik dan mental Agus. Hingga kuasa hukum Agus bahkan bertekad menyeret Novi ke penjara dengan mempertaruhkan profesi advokatnya. Rekan Farhad ini bahkan akan berhenti menjadi pengacara jika tidak berhasil menyeret Novi ke penjara. Pasalnya, pihaknya telah mengantongi beberapa bukti bahwa ada dugaan paksaan, tekanan, ancaman, dan intimidasi dari Novi untuk mengembalikan uang donasi miliaran ke rekening Yayasan Novi. Lantas, seperti apa pembelaan diri Novi di hadapan langkah hukum yang dilakukan pihak Agus Salim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kisruh donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya, versus Novianti Pratiwi yang kian keruh. Kini melibatkan netizen yang membuat petisi agar Agus mengembalikan uang donasi tersebut kepada para donatur. Meski beberapa pakar hukum menyatakan bahwa uang donasi tidak bisa dikembalikan, namun Agus sebelumnya telah mengembalikan uang donasi ke rekening yayasan milik Novi yang diklaim pihak Agus dengan cara paksaan. Novi juga sempat menanggapi hal tersebut melalui siaran live-nya di sosial media 2 hari lalu dan menyerahkan kembali hal tersebut kepada masyarakat yang membuat petisi tersebut. Namun Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim justru berkomentar pedas terkait petisi tersebut. Karena bagi Farhad, petisi tersebut justru menzolimi Agus dan berdampak negatif kepada Agus. Karena itu, Farhad siap pasang badan dalam kasus ini untuk membela Agus. Ada nggak orang yang ngumpulin dana mau bikin petisi? Petisi apa? Petisi yang negatif. Makanya saya hadir sini. Saya nggak ngelihat Agus ini salah atau benar. Saya ngelihat lu nggak boleh nyerang orang yang tak berdaya. Agus ini panas tinggi, hanya nggak mau masuk rumah sakit aja. Kalau ada terjadi apa-apa sama Agus, misalnya dia harus masuk ruang ICU atau apa, ya mudah-mudahan tidak ya. Itu kesalahan adalah yayasan. Yayasan yang bikin isu seperti ini nggak ada, hanya alasan mau minta uang, mau ini gitu-gitu aja, soal mengelola. Kau nggak perlu mengelola uangnya Agus, ya. Yang berhak mengelola itu nih mereka nih, istrinya, bapaknya. Dan Agus ini tidak boros, dan semua uang itu udah kembali sama Agus, nggak ada lagi masalah. Itu pun uang yang orang Shopee karena memang dia punya itu digede-gedein, dikompor-komporin. Dia aja ngomong sukarela nih istrinya nih, kamu di 300 juta diteror kan, WA-nya apa? Mau dilaporin ke Dinsos ya deh. Kemudian mau dilaporin apa segala macam terkait kan? Iya. Ada kan WA-nya kan? Ada. Kamu merasa terancam nggak? Malu nggak gitu ini? Iya, kita serba salah. Kalau itu salah, enggak gitu salah. Dan walaupun dia juga salah, begitu kita luruskan, lu nggak boleh gitu, nggak boleh semena-mena sama mereka. Selama ini lu boleh ngumpulin dana buat anak kecil nggak bisa protes. Orang gila lebih lagi nggak bisa protes. Ini lu anggap orang buta lagi lu masuk nih. Dia nggak ngeliat, enggak ada gitu. Ada para tawas damping mereka. Gua audit. Kalau lu nggak takut audit sini, jangan ngomong audit.
ujung-ujungnya dilaporkan. Ayo sini kita masuk audit. Bisa kok, ya. Semua data udah lengkap ya. Ya, Mantap. gak usah ngomong. Lu mau berwatak, gua nggak pengaruh. Lu mau pengaruhi 100.000 orang petisi sama gua, nggak ada pengaruh. Nggak ada yang gelap ya dalam kebenaran. Dan saya nggak akan berhenti untuk membela Agus. Serahkan uangnya kembali sama Agus. Kalau lu nggak serahin, gua laporin. Itu bujuk rayunya ada, penipuan, penggelapan, ya. Pasalnya ada, kita sudah somasi. Kemarin para donatur yang ngomong mengembalikan donasi sudah dikembalikan senilai 1,3 miliar dengan uang Deddy Sumargo 93 miliar dan kami nyatakan udah tidak ada lagi uang yang Novi permasalahkan di sini. Mau nuntut Mas Agus apa lagi? Kalau Mas Agus penjahat dari kemarin sudah diambil duitnya, dia pulang ke Aceh, betul nggak? Nasib Agus kini ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah sakit secara fisik akibat matanya yang hancur akibat disiram air keras oleh rekan kerjanya, Agus juga harus tertekan secara mental hingga beberapa hari belakangan ini sampai alami drop akibat hujatan dari haters. Bahkan kuasa hukum mengungkap bahwa Agus mendapat tekanan dari pihak Novi sebelumnya, dan Agus juga mengakui bahwa dirinya memang mendapatkan tekanan dari Novi sebagai penggalang donasi tersebut, hingga menurut Agus, sikap Novi setelah dirinya menerima donasi miliaran rupiah jadi berubah kejam kepada dirinya. Berbeda ketika Agus hanya mendapat donasi 35 juta rupiah di awal, Novi masih terkesan baik hati kepadanya. Baik-baik aja, gak ada masalah. Di awal itu juga pas yang dapat 35 juta itu gak ada masalah. Cuma dia bilang gini sama Agus, Mas Agus, emang mata Mas Agus nih udah nggak bisa mau di dokter mana di dokter mana aja katanya gitu. Ya udah Mas Agus fokus aja ya ke RSCM dulu aja katanya gitu. Kenapa setelah itu udah dapat uang gede bisa menjadi timbul fitnah-fitnah, maksudnya yang kayak ya memberi kesimpulan menjelekan apalah ini kan gitu sih kok bisa jadi sampai ke sana gitu, tiba dapat yang gede kayak gini gitu. Udah pertama itu emang kita baik-baik aja, memang aku nggak wah bener-bener baik banget nih Mbak Novi gitu mau bantuin Agus gitu kan, Agus seneng gitu kan. Mas Agus sabar ya katanya gitu. Terus dia bilang gitu karena kan mata Agus tuh emang udah di inilah 98% lah gitu kan vonis gitu, yang di sebelah ini memang nggak bisa sama sekali, tapi kalau yang sebelah sini katanya gitu, tapi harapannya juga kecil gitu. Cuman kata Mbak Novi kayak gitu bilang sama Agus ya katanya di dokter mana aja pun tetap sama Mas Agus, jawabannya pasti sama katanya gitu, yang pas dapat yang 35 juta itu. Mas Agus tapi fokus aja katanya ke RSCM aja udah gitu doang. Agus ini ya mereka dapat orang yang jahat menurut saya, karena uangnya udah diambil semua. Terus ketika ada masalah ini Agus merasa mereka jahat, mereka dipadukanlah beberapa rekaman yang kita anggap direkayasa. Ini mereka ini takut. Jawaban mereka berpindahnya uang dari Agus kepada Novi secara legal menurut KUHP Perdata 1338 Junto 1320. Artinya apa? Mereka sudah sepakat bersama-sama dan sudah disepakati di bank. Tapi di pasal 1330-nya KUHP Perdata mengatakan tidak ada sahnya dan cacat demi hukum ketika pengalihan dana tersebut adalah dalam tekanan. Dan kami punya barang bukti dalam tekanan tersebut. Dan saya akan berproses hukum sampai titik darah penghabisan ya. Kita nggak main-main. 20 lawyer yang tergabung di dalam Farhat Abbas, kantor hukum Farhat Abbas. Nanti kita juga akan berupaya hukum bagaimana kita bisa memberikan suatu jawaban kepada publik ya, bahwa Mas Agus ini apa salahnya? Saya tanya, Mas Agus ini salahnya apa? Patut diduga bahwa Novi seorang penjahat kemanusiaan. Tim kuasa hukum Agus juga membeberkan bukti-bukti yang dimiliki pihak Agus terkait dugaan adanya unsur tekanan, ancaman, dan intimidasi yang disampaikan oleh Novi kepada pihak Agus. Hingga kuasa hukum Agus juga menegaskan dirinya berjuang yang terbaik untuk Agus
kliennya, bahkan sampai uang donasi yang oleh beberapa pakar hukum sepakat menyebutkan bahwa uang donasi itu adalah hak Agus. Nantinya dikembalikan dan berada di tangan Agus Salim. Bahkan tim kuasa hukum Agus berjanji akan menyeret Novi ke penjara. Sang advokat ini bahkan sampai mempertaruhkan profesi advokatnya terkait janjinya itu dalam kisruh donasi 1,5 miliar rupiah ini. Yang lain bukan dari aku. Kita malah melindungi, artinya Mbak Novi itu mendapatkan pressure dari donatur. Tapi kalau secara hukum, fakta hukum dan absolut kepastian hukum menurut 3 pakar yang bukan kaleng-kaleng ya, itu sudah susah diambil. Nah, Kamarudin Simanjuntak itu bukan orang bodoh, intelektual, lawyer senior. Ketika dia mengembalikan uang ke Agus dengan cara Novi, berani sekali Agus. Berarti ada konsekuensi hukum yang akan menjerat Novi. Seklien saya menyatakan di sini, ya teh, maaf ya. Tapi Anda nggak kooperatif ya. Aku tunggu sampai hari ini, Mbak. Elmi bingung teh. Elmi itu siapa? Istrinya Mas Agus ya. Elmi bingung teh, ya kan. Ya kalau belum masuk, besok saya akan laporkan. Kalau belum masuk, Anda saya laporkan. Penekanan bukan. Catat. Screenshot. Nah, iya teh, makasih ya. Screenshot itu menyuruh di screenshot. Apa ini sebuah penantangan dong. Janganlah kau mengkritisi orang yang lemah seperti ini. Masalah donasi sudah dikembalikan 100%. Sisanya Denny Sumargo yang punya sayang. Denny Sumargo di podcastnya, kalau uang dibalikan kepada Agus, maka itu Novi baik. Kalau Novi tidak mengembalikan uang, Mas Agus jangan khawatir, uang akan saya ganti. Novi akan saya sikat, betul nggak Wak? Novi akan saya sikat. Statement dari Denny Sumargo. Saya lanjutkan, ya. Ya teh, makasih katanya. Oke, kirim pesan ini. Ya mungkin kirim ini ke siapa, ke Wawa atau sebagainya. Ini 2 kali lagi nih. Saya tidak main-main, demi Allah Rasulullah, kata Novi. Baik teh, ya. Saya nggak mau pertaruhkan nama yayasan saya. Bodong juga begitu. Hah? Bodong. Coba kalian lihat itu, di mana alamatnya yayasannya, ya. Ini belum kita bongkar aja bang. Besoknya lagi. Assalamualaikum Mbak. Untuk mutasinya gimana? Kalau hari ini nggak dikasih, saya akan menghadap ke Dinsos dan saya akan bikin laporan. Beliau kan orang yang nggak ngerti apa-apa, mungkin laporannya laporan polisi saja, ya. Nah, kalau hari ini nggak dikasih, saya ke Dinsos ya, Mbak ya, saya bikin laporan ya. Kalau nggak akan main-main, kita usut semuanya. Kita usut semuanya. Katanya hanya mau lihat mutasi laporan loh. Nggak dibalas-balas karena mungkin bingung. Ini katanya udah ditanyain. Karena viral kemana-mana. Kalau masih nggak mau ngasih gak apa-apa, kita akan serahkan ke Dinsos. Ini baru kemarin dia bermasalah dengan Dinsos, kirain mau dapat hidayah. Kok sekarang bawa Dinsos? Ini saya tadi telepon sama Kepala Dinas Sosial Tangerang Selatan ya. Mengenai kisruh kemarin. Jangan bawa Dinsos di sini. Yayasan itu di bawah izin Kementerian Hukum dan HAM. Dan semua Kementerian Agama, dunia sosial itu ada kepanjangan untuk yayasan. Tapi jangan menekan orang dengan sesuatu hal yang ini. Yang kami patut duga dari selama Novi membuat suatu donasi, ini yang paling besar. Dan kami patut menduga ini keinginan, karena yang bisa ngambil uang itu cuma Novi, bukan rekening bersama. Yang bisa mengambil alih uang itu adalah Novi, ya, bukan orang lain. Saya mempertanyakan siapa pembinanya, siapa anggota kongresnya, siapa pengawasnya. Coba tanyain. Ini yayasan ini cuma Novi aja, ya. Dan karyawannya pun sekarang sudah berkomunikasi dengan kami. Ya. Termasuk ada orang 2 tahun bersama Novi sambil melaporkan, "Bang, itu memang modus Novi kayak begitu," ya. Itu adalah sebuah paksaan yang kami sampaikan kepada publik, kepada beliau, mengancam mau melaporkan dan lain sebagainya, ya. Kita buka di persidangan ya. Saya nggak mau capek ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer.
Mengejutkan komentar pedas Farhad Abbas terkait petisi netizen kembalikan uang donasi Agus Salim 1,5 miliar rupiah. Lantas benarkah Novi mengaku bahwa dirinya tidak takut yayasannya diaudit pihak terkait mulai dari tahun pertama yayasannya didirikan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Buntut kisruh uang donasi 1,5 miliar rupiah milik Agus Salim, hingga Farhad Abbas meminta yayasan milik Novianti Pratiwi untuk diaudit pihak terkait, mendapat tanggapan tegas dari Novi. Melalui siaran live di akun sosial media pribadinya, Novi mengaku tidak takut terhadap siapapun, termasuk pihak Agus dan tim kuasa hukumnya Farhad Abbas CS. Bahkan terkait desakan pihak Farhad Abbas agar yayasan milik Novi diaudit, ditanggapinya dengan meyakinkan. Novi meminta Farhad untuk tidak banyak berbicara di hadapan awak media, silahkan langsung mengaudit yayasan miliknya. Novi kini menunggu janji Farhad tersebut karena dirinya merasa yayasan miliknya sangat siap untuk diaudit bila perlu sejak tahun awal yayasan didirikan hingga saat ini. Novi bahkan sampai bersumpah demi nama Allah bahwa yayasan miliknya siap diaudit. Novi mengaku saat ini dirinya tidak merasa takut kepada siapapun lantaran ia merasa dirinya melakukan hal yang benar. Harus diperiksa kembali perusahaan itu, diaudit dan dilihat kembali apakah latar belakang daripada pekerjaan itu memang legal dan manusiawi atau hanya sekedar bagian daripada untuk pencarian dana ataupun mungkin ada hal-hal sesuatu hal yang bisa melanggar undang-undang. Saya diam dari kemarin bukan saya bodoh. Saya diam dari kemarin bukan saya takut, Pak. Saya tidak takut sama siapapun, Pak. Ya, kalau emang saya masukin saya sekalian, Pak. Saya nggak takut karena saya benar. Ya, mau audit admin saya atas nama Bu Popi, sebelumnya admin saya ada atas nama dia. Dicek, Pak, mau apa? Open donasi Gunung Semeru atau apa, Pak? Silakan, Pak. Ya. Sekali lagi, mau 2 tahun, 1 tahun, saya sosial ini 4 tahun, ya. Jadi kalau mau dicek sesuai dengan pertama kita bikin yayasan, silakan, boleh. Bahkan mau masa-masa lampau juga kalau mau dicek juga boleh, Pak. Jadi kalau mau diaudit, saya siap, demi Allah, demi Rasulullah, saya siap, Pak. Jadi makanya jangan terlalu banyak keluar-keluar ke kanan, ke kiri. Kalian lawyer, ya, bukan berita gosip. Langsung aja audit, Pak. Rules-nya, Pak. Rules-nya di mana? Dinas sosial. Panggil dinas sosial, Pak. Wilayah saya, Pak. Jadi nggak usah melebar kemana-mana, Pak. Seorang laki-laki pengacara lagi. Luar biasa. Subhanallah. Tak hanya itu, Novi juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak merasa takut dalam menghadapi berbagai langkah hukum yang kini ditempuh pihak Agus Salim. Pasalnya, Novi saat ini juga tengah menempuh kuliah ilmu di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta. Terkait postingan Novi di sosial media sebelumnya terkait Agus Salim, ia mengaku sudah mendapatkan izin tayang dan kesepakatan dari pihak Agus. Namun terkait kisruh donasi ini, Novi juga mengaku bahwa dirinya harus membatasi diri dalam berbicara karena ia sudah menunjuk kuasa hukum. Jadi ia pun harus menghormati kuasa hukumnya untuk menangani kasus donasi 1,5 miliar rupiah ini.
Bahkan Novi juga menyayangkan lantaran dengan adanya kisruh donasi 1,5 miliar ini pun terpaksa membatasi dirinya untuk melakukan karya sosial, membantu banyak orang yang membutuhkan aksi sosialnya. Tapi jangan lupa, ingat ya, besok akan kita share klarifikasi dan kita nggak gila pansos. Masuk-masuk TV ngapain? Ya, saya pekerja sosial, bukan artis, bukan selebriti. Apalagi pengacara ya. Harusnya tugasnya di pengadilan, bukan di TV-TV. Ya, gitu. Saya juga alhamdulillah Pak, saya lagi belajar menempuh pendidikan SH Pak di Jayabaya. Gitu, saya lagi belajar semester 5 untuk ambil hukum. Iya. Makanya saya di sini bekerja membantu orang dan saya juga mempelajari soal hukum sesuai dengan rules dan SOP yang ada. Saya pun sangat berhati-hati pada saat saya memberikan statement, pada saat saya melakukan bantuan, kita akan selalu mengutamakan tentang izin tayang dan kesepakatan. Kalau misalnya dari awal pihak dari keluarga sudah tidak mau ditayangkan, ya nggak apa-apa. Masih banyak orang yang harus kita bantu. Tentang case ini, saya jadi nggak bisa bantu orang banyak, Pak. Karena rame di luar sana. Terus saya juga diubur-ubur sama media. Saya nggak doyan pansos, Pak. Masuk-masuk TV gitu ya, jumpa-jumpa pers. Bukan saya banget. Saya mah sukanya bantu-bantu ODGJ aja lah. Kita main kotor-kotor, kita kerjain gitu. Jadi saya nggak suka tampil-tampil di TV gitu, Pak. Nggak suka saya, ya. Jadi saya bisa menempati diri saya, ketika saya dihargai, saya akan dihargai. Tapi ketika saya tidak dihargai, ya nggak apa-apa, saya hargai juga. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.